semuanya, dalam presentasi ini kita akan menjelajahi dunia quantum communication, sebuah teknologi yang menggunakan prinsip mekanika kuantum untuk mengamankan dan mempercepat komunikasi data. Mari kita mulai dengan memahami dasar-dasar mekanika kuantum dan bagaimana ini diterapkan dalam komunikasi. Materi yang akan dibahas dalam presentasi kali ini ada 6, yaitu 1. Dasar-dasar mekanika kuantum. Kedua, prinsip-prinsip quantum communication. Yang ketiga, keunggulan quantum communication. Keempat, aplikasi potensial. Yang kelima, tantangan dalam pengembangan. Dan yang terakhir, masa depan quantum communication. Saya Liza Sahwaandani sebagai pemateri pertama akan membahas mengenai dasar-dasar mekanika kuantum. Dasar-dasar mekanika kuantum ada 3. Yang pertama, superposisi. Superposisi adalah prinsip di mana partikel kuantum dapat berada dalam beberapa keadaan sekaligus. Misalnya, sebuah foton dapat berada dalam 2 jalur secara bersamaan. Yang kedua, entanglement atau keterikatan kuantum adalah fenomena di mana 2 partikel kuantum terhubung menjadi sedemikian rupa, sehingga keadaan satu partikel akan langsung memengaruhi keadaan partikel lainnya tanpa memandang jarak di antara mereka. Yang ketiga, prinsip ketidakpastian Hensberg. Jadi, prinsip ini menyatakan bahwa tidak mungkin untuk mengetahui posisi dan momentum partikel kuantum secara bersamaan dengan posisi tinggi. Mengukur satu aspek akan mengganggu yang lainnya. Selanjutnya, materi kedua yaitu prinsip quantum communication. Prinsip quantum communication juga ada 3. Yang pertama, quantum key distribution. Jadi, quantum key distribution adalah metode menggunakan prinsip mekanika kuantum untuk mendistribusikan kunci ekspresi dengan aman. Ini memungkinkan dua pihak untuk menghasilkan dan berbagi kunci kriptografi dengan keamanan yang tidak bisa dipecahkan. Yang kedua, protokol BB84. BB84 adalah protokol QKD pertama yang diperkenalkan oleh Charles Bennett dan Gilles Bessart pada tahun 1984. Protokol ini menggunakan polarisasi foton untuk mengirimkan kunci kriptografi secara aman. Dan yang terakhir atau yang ketiga merupakan keamanan berdasarkan hukum fisika. Quantum communication menjamin keamanan dengan dasar hukum fisika, bukan hanya kompleksitas matematika. Setiap upaya untuk menyadap atau mengukur foton yang ditransmisikan akan mengubah keadaan foton tersebut sehingga bisa langsung dideteksi oleh penerima. Materi selanjutnya adalah keunggulan quantum communication. Keunggulan quantum communication juga ada 3. Yang pertama, keamanan tinggi, tidak dapat disadap tanpa terdeteksi. Yang kedua, kode enskripsi yang tidak dapat dipecahkan. Dan yang ketiga yaitu potensi untuk meningkatkan infrastruktur keamanan digital. Berikut aplikasi potensial. 1. Kembar digital industri. 2. Elase virtual. 3. Pengembangan produk tahap awal. 4. Pengalaman pendidikan yang mendalam. 5. Pelatihan dan pemeliharaan sistem industri. 6. Kolaborasi jarak jauh waktu nyata. 7. Pembelajaran jarak jauh. 8. Menghubungkan konsumen dan merek. 9. Pendidikan karir hands-on. 10. Pengalaman perjalanan bagi mereka yang memiliki kemampuan fisik. Selanjutnya, tantangan dalam pengembangan quantum communication. Yang pertama, infrastruktur yang kompleks dan mahal. Pengembangan dan penerapan teknologi quantum communication memerlukan infrastruktur yang canggih, seperti perangkat untuk menghasilkan dan mendeteksi foton tunggal,
Ini mencakup laboratorium khusus dengan peralatan yang mahal dan teknisi yang terlatih. Yang kedua, kebutuhan akan pendinginan suhu sangat rendah. Banyak perangkat kuantum seperti komputer kuantum dan detektor foton memerlukan suhu yang sangat rendah, mendekati nol absolut, untuk beroperasi dengan efisien. Ini menambah kompleksitas dan biaya dalam pengembangan serta operasionalnya. Yang ketiga, skalabilitas dan integrasi dengan sistem konvensional. Meskipun quantum communication menawarkan keamanan tinggi, mengintegrasikannya dengan infrastruktur komunikasi yang ada dan memastikan bahwa sistem tersebut dapat beroperasi pada skala besar adalah tantangan besar. Ini mencakup kompatibilitas dengan jaringan serat optik yang ada dan penanganan loss atau kehilangan sinyal dalam transmisi. Yang keempat, pemahaman dan pendidikan publik. Quantum communication adalah teknologi yang sangat maju dan kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam tentang mekanika kuantum. Pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk ilmuwan, teknisi, dan profesional di lapangan sangat penting. Materi terakhir yaitu masa depan quantum communication. Masa depan quantum communication terdiri dari penelitian dan perkembangan terkini, potensi revolusi dalam teknologi informasi dan komunikasi, serta prediksi adopsi massal dan dampaknya. Kesimpulan yang dapat kami angkat dalam presentasi kali ini yaitu quantum communication menawarkan keamanan yang tak tertandingi dan inovasi dalam komunikasi data, meskipun masih dalam tahap awal. Potensinya sangat besar untuk berbagai sektor. Tantangan yang ada membuka peluang untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut.